Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Ila an qala فَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهِمْ مَالِكٌ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ مَنْ هَؤُلَاءِ فَمَا وَرَدَ عَلَيْنَا مِنَ الْأَشْقِيَاءِ أَعْجَبَ مِنْ هَؤُلَاءِ لَمْ تَسْوَدْ وُجُوهُهُمْ وَلَمْ تُوضَعْ السَّلَاسِلُ وَالْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ. Melanjutkan cerita dari pelajaran kita yang kemarin, bahwasannya ciri-ciri penduduk neraka yang akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, na'udzubillahi min dzalik, kalau dia itu orang kafir, yaitu wajahnya itu menjadi menghitam, matanya menjadi kebiruan, mulut mereka terkunci. Kalau bertemu dengan malaikat pengazab, mereka tadi itu diletakkan tangan kirinya itu berada di leher dan tangan kanannya dimasukkan ke dada. Antara kedua pundaknya tadi itu dilobangi oleh Allah untuk diberikan rantai. Tuh. Dan tidak tanggung-tanggung, naudzubillah min dzalik, rantai tadi itu dimasukkan ke dalam mulutnya dan keluar dari bagian belakangnya. Itu kalau kafir. Siti Fatimah kan tanya, ya Rasul, apakah engkau tidak tanya bagaimana kalau umatmu, umat Nabi Muhammad, dimasukkan neraka? Maka Nabi mengatakan dia akan dimasukkan neraka, tapi semoga diselamatkan oleh Allah ya, tidak dihinakan oleh Allah. Yang masuk neraka itu sudah hina, cuman masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu sedikit keringanan, sehingga tanda-tanda yang ada pada orang kafir itu, dari wajah hitam, bola mata itu menjadi biru dan lain sebagainya tadi itu tidak ada, tidak didapatkan. Sehingga malaikat itu kan terprogram tuh Pak, malaikat itu terprogram. Oh, jadi model seperti ini nanti gini, seperti ini gini. Termasuk apa? Termasuk masalah masuk neraka. Yang masuk neraka itu dalam programnya malaikat Malik, ya harus wajahnya itu hitam, bola matanya biru dan lain sebagainya. Tapi kelihatan ini kok tidak seperti itu. Makanya malaikat Malik tanya ketika itu, fa idza nadhara ilaihimul malaika fa'idha nadhara alaihim malikun yaqulul malaika. Ketika malaikat Malik ngelihat orang model seperti ini akan masuk neraka, tapi kok ciri-ciri tidak ada, malaikat Malik bertanya kepada malaikat yang lain yang bawa itu, yang giring. Dikatakan, man haula, mereka ini siapa? Gitulah. Fama warada alaina minal ashqiya, tidak ada yang pernah kami hadapi dari orang-orang yang celaka yang lebih ajab min haula, yang lebih mengagumkan, mengejutkan daripada mereka. Kenapa kok mengagumkan, mengejutkan? Lam taswad wujuhuhum, wajah mereka tidak hitam. Walam tudo as-salasil wal aghlal, tidak diletakkan rantai, tidak diletakkan tali fi a'naqihim,
di leher-leher mereka. Nah, ini malaikat ditanyai, Pak, ya udah ngerti. Bosan kita orang ya, pokoknya kewajiban Allah menciptakan malaikat. Misalnya Allah menciptakan malaikat untuk menurunkan hujan, memberikan rezeki. Kemudian apa? Ya sudah, pokoknya turun hujan. Mau di sana nanti turun hujan itu banjir kayak mau kurang, pokoknya ketentuan dari Allah menurunkan hujan ukuran sekian. Wassalam. Malaikat Israel untuk mencabut nyawa. Mau ketika mencabut nyawanya itu ketika sang hamba ini baca Quran, amin, atau tengah sholat, atau tengah ibadah sama Allah, atau na'udzubillahi min dalik, tengah main sekak, tengah main domino, tengah main judi, tengah sabung ayam, tidak urusan. Kalau ketentuan dicabut ya dicabut. Makanya kalau ditanyai, misalnya malaikat, misalnya kita bisa berinteraksi dengan malaikat, misalnya kita tanya misalnya, malaikat, aku kok ada dicabut? Jangan aku, Ren. Nah maksudnya itu wong, Pak, wong. Insya Allah semuanya panjang umur ya, sehat, toat, gitu. Bisa takon, kok aku dicabut? Saya dorong siap, bahasanya gitu. Jadi malaikat, ya udah roh. Pokoknya ketentuannya kayak ngono, gitu loh, Pak. Lah malaikat ditakoni kayak ngono, katanya malaikat Malik, loh, iki lek bosok, iki bumbonane Pak, daun iki tak daun. Bosone ngene, kok ndak keliru ta? Kok model kayak ngene sing neraka ini? Ndak ada tanda-tandanya sama sekali. Fatakul malaikat, itu malaikat ngatakan apa? Hakadza umirna. Ya seperti ini kami diperintahkan. Bah hitam kek, bah putih wajahnya, bah mau ya apa? Tak tahu, pokoknya disuruh giring bawa ke kamu, wassalam. Paham ya? Hakadza umirna anak tiabihim ala hadil halal. Ya seperti ini kami ini diperintahkan mendatangkan mereka ini dalam keadaan seperti ini. Karena umatnya Nabi Muhammad. Tapi ini malaikat ini subhanallah, Pak. Kan ibaratnya itu takut. Apa ndak keliru tadi? Takon maning malaikat Malik. Fayaqulu lahum. Malaikat Malik mengatakan kepada mereka yang celaka, naudzubillahi min dzalik, semoga diselamatkan oleh Allah. Katanya malaikat Malik, ya ma'syaral asqiya, hei wahai sekalian orang-orang yang celaka, man antum, siapa kamu sekalian ini? Fayaquluna, mereka mengatakan, nahnu min ummati Muhammadin alaihi salam, kami ini dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa di mafhumnya yang difahami, karena kami ini umatnya Nabi Muhammad, makanya engkau ngelihat kami ini lain, sama-sama masuk neraka, tapi kita tidak disamakan seperti yang lainnya dari bentuknya, dan kami pun tidak akan kekal di neraka karena masih beriman kepada Allah. Ya mungkin sehari di neraka atau setengah hari, diluk beb, diluk sedino 1000 tahun, setengah dino 500, seprapat. Tadi dihitung nek pengajian ya, mulai pengajian iki mang mlebu jam 09.00, buyar paling jam 10:30. Dihitung itu piro, Pak? Naudzubillah min dzalik. Padahal di akhirat itu yang gede loh, Pak, itu, Pak. Lama sekali. Makanya ketika kita berada di tempat yang diridhoi oleh Allah ini, meskipun kita menghitung ini sebentar toh, lama, Pak. Hitungannya malaikat di sisi Allah lama, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Ada riwayat yang lain, Pak. Ada riwayat yang lain. Waruwiya fi riwayatin ukhra, diriwayatkan dari riwayat yang lain, lamma qadathum al malaikatu, ketika malaikat tadi itu menggiring mereka, yunadun, mereka itu berteriak. Ingat, Pak, ya, ingat. Semoga dijaga oleh Allah. Bagaimanapun kita lupa sama Nabi Muhammad,
Bagaimanapun kita tidak peduli akan syariatnya Nabi Muhammad, bagaimanapun kita tidak pernah memperhatikan syariatnya Nabi Muhammad, ketahui kalau nanti dalam keadaan terjepit, dalam keadaan kepepet, kita pasti ingat Nabi Muhammad. Pasti. Jangankan kita Pak umatnya, umat-umat yang terdahulu itu boto sama Nabi Muhammad. Ini lihat ini, mereka di dunia lupa, seolah-olah dia tidak butuh sama Nabi Muhammad. Jangankan amalan sunnah, sholat kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Puasa Ramadan kadang-kadang puasa, kadang-kadang enggak. Naudzubillah min dzalik. Tapi dalam keadaan kepepet gini, digiring untuk menuju neraka, sudah kelihatan neraka. Apa yang mereka ucapkan? Yunadun. Mereka menyatakan apa? Wa Muhammadah, wahai Nabi Muhammad. Siapa yang dipanggil? Nabi Muhammad. Tapi mereka teriak-teriak gitu Pak ya, manggil wahai Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, terus kalimat-kalimat penyesalan Pak. Falamma ra'au malikan, maka ketika mereka melihat kepada malaikat Malik, nasu, mereka lupa isma Muhammadin alaihi salam, lupa akan namanya Nabi Muhammad. Karena apa? Min haibatihi, dari kewibawaannya itu malaikat Malik lali Pak. Sampean wis lek kepepet misalnya, pas kepepet pas mau sepeda motor ngene, bodik ngarep iku kaya ono ayang-ayang, ya padahal ayang-ayange tebu nah. Kepikiran, waduh ojo-ojo begal iki, sepeda motor saya kredit misalnya, bingung kan, moco ayat kursi ku lali, Allahu la ilaha illa Allahu la, buyar ini, padahal ayat kursi sudah di luar kepala. Kenapa? Ada begal, takut ada begal di sana. Coba sampai bayangkan kalau nanti mau ketemu malaikat Malik, naudzubillahi min dzalik, semoga tidak ketemu Pak. Wis cukup cerita ae. Wong cerita nih malaikat Israel kayak ngono, omane malaikat Malik. Lali Pak, lupa. Ketika kelihatan malaikat Malik, buyar Pak, ndak iso nyeluk maning. Wah Muhammad itu lupa sudah. Lupa. Malaikat Malik ndelok gregetan kurang ajar iki. Maksudnya ngono Pak. Fayaqulu lahum Malik. Malaikat Malik mengatakan kepada mereka, "Manantum? Siapa kamu sekalian?" Ate nyebut nama Nabi Muhammad itu lupa. Mengatakan apa? Nahnu, kami ini, mimman anzalallahu alaihimul qur'ana. Kami ini adalah dari kelompok yang Allah menurunkan Al-Quran kepada mereka. Kan sudah jelas kan? Umat yang mendapatkan Al-Quran, ya sudah, umatnya Nabi Muhammad. Tapi mau nggak nyebutkan Nabi Muhammad lupa. Mereka mengatakan apa? Wa nahnu mimma yasumu syahra Ramadan. Dan kami ini dari kelompok orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Malaikat Malik ngomong, fayaqulu Malik, ma nuzzilal Qur'anu illa ala Muhammadin alaihi salam. Tidaklah diturunkan itu Al-Quran kecuali atas Nabi Muhammad. Kamu ngaku umat yang diturunkan Al-Quran, berarti kamu umatnya Nabi Muhammad kalau gitu. Ketika malaikat Malik mengatakan tidak diturunkan itu Al-Quran kecuali kepada Nabi Muhammad, faida sami'u isma Muhammadin alaihi salam, maka ketika mereka mendengarkan nama Nabi Muhammad alaihi salam, sahu, mereka berteriak bi ajma'ihim, dengan keseluruhan mereka. Mereka mengatakan apa? Nahnu min ummatih, kami ini dari umatnya Nabi Muhammad. Paham? Maksudnya itu bagaimana? Malaikat Malik, anak ini, kami ini dari umatnya Nabi Muhammad. Mosok ate diadab, mosok ate dilebok neraka, maksudnya gitu.
Makanya ketika malaikat-malaikat nyebutkan nama Nabi Muhammad, timbul ingat lagi, langsung berteriak, nahnu min ummatih, kami ini dari umatnya Nabi Muhammad. Itu katanya malaikat Malik, gampang jawab malaikat Malik. Fayaqulahum Malik, malaikat Malik menyatakan kepada mereka, amakana lakum fil Quran zajirul al ma'asi, bukankah ada untuk kamu sekalian tertulis di dalam Al-Quran itu agar menjauhi dari kemaksiatan? Bukankah di Al-Quran sudah ditulis kamu harus sholat? Bukankah di Al-Quran sudah ditulis kamu ini harus puasa, tinggalkan judi, tinggalkan makan riba, tinggalkan maksiat, tinggalkan menentang kepada Allah? Lah kok kamu masuk neraka? Berarti kamu ini kurang ajar. Poso nih ngono Pak, poso mafhumi. Sudah Pak, ketika mereka digiring faida waqafu ala syafiri jahannama, maka ketika mereka tadi itu berada di sampingnya neraka jahanam, wa nadharu ilan nar, mereka melihat kepada neraka, wa ilaz zabaniyah, dan kepada malaikat-malaikat khusus penjaga neraka. Insya Allah pertemuan lagi menceritakan ya opo malaikat penjaga neraka ini Pak. Mereka mengatakan apa? Qalu, mereka mengatakan, ya Malik, wahai Malik, idzan lana nabqi ala anfusina, berikan kesempatan, izinkan kepada kami agar supaya kami menangis penyesalan atas diri kami. Katanya malaikat Malik, fayadzanu lahum, malaikat Malik mengizini, ya sudah nangis, oh itu mau nangis, nangis. Itu fayabkun ad-dumu'ah, mereka menangis keluar air mata, hatta la yabqa syai'um minad dumu', sehingga tidak tersisa lagi sesuatu pun dari air mata fi ayunihim, di mata mereka, fayabkuna daman, maka mereka ketika itu tidak keluar air mata lagi, tapi yang keluar adalah darah. Fayaqul Malik, malaikat Malik katakan apa? Ma ahsana hadal buka, begitu indahnya tangisanmu ini. Laukana fid dunya, andai saja ada tangisanmu ini di dunia karena min khasyatillahi ta'ala, karena takut kepada Allah, ma massatkumun naru al-yaum, hari ini api neraka tidak akan menyentuh, diharamkan untuk menyentuh kulitmu kalau di dunia menangis karena takut kepada Allah. Tapi sekarang sudah di akhirat, percuma tangisanmu. Faham? Makanya dalam hadis dikatakan, satu air mata yang keluar karena takut kepada Allah, satu air mata yang keluar karena takut kepada Allah, meskipun sebesar dari lalat, air mata itu keluar sebesar lalat, kecil sekali, tapi takut sama Allah. Lek jane wong Jawa iku mbrebes mili, ini adalah penghalang dari api nerakanya Allah. Sampean yang ngaji pada malam Ahad kemarin, bagaimana diceritakan ciri-cirinya orang yang baik, ketika itu menangis ketika mati. Karena apa? Malu sama Allah. Meskipun dia orang baik pasti menangis, tanda-tanda kebaikan, nangis. Karena apa? Takut sama Allah. Gitu loh Pak. Nah, tapi meskipun seperti itu Pak, umatnya Nabi Muhammad ini tetap masih dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu loh. Dalam satu hadis dikatakan, ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku ini untuk orang-orang yang melaksanakan dosa-dosa besar dari umatku. Golongane apa ya? Apa telu dua ya? Golongane bola ireng. Sing bola tutup bola maning rantai ireng. Golongane ngono-ngono ya, Pak. Sing kalau naudzubillah min dzalik wis mabuk sak botol iki kok ngombe banyu ngono misale. Sak krap baru mabuk. Golongane ngene iki nek. Syafaatnya Nabi Muhammad ini, Pak.
Kita ini Pak mengharapkan syafaatnya Nabi Muhammad itu sebetulnya secara hakikatnya Pak, kalau kita mengharapkan syafaat itu berarti ada yang tidak beres sama kita. Karena hadis ini dikatakan syafaati di ahli kabair min ummati. Syafaatku ini untuk orang-orang yang melaksanakan dosa besar dari umatku. Nah, sampean sekarang ini minta syafaatnya Nabi Muhammad, maaf ya, apa yang dia laksanakan? Bunuh orang? Hah? Berzina di tengah hari Ramadan? Atau sampean berikan khamr itu biar penduduk kampung minum khamr semuanya? Atau apa yang dia laksanakan? Makanya kalau kita ini meminta syafaat, ya Allah berikan syafaat Nabi Muhammad, itu maknanya Pak, maknanya bukan secara aslinya, tetapi apa? Karena ingin mendapatkan rahmatnya Allah melalui Nabi Muhammad, gitu loh. Aslinya syafaat ini untuk orang ahli maksiat kelas kakap, bosan kita orang tingkat tinggi, gitu loh Pak. Ya model-model kayak ngono iku wis, yang model sembahyang gak wajib, cukup iling. Golongan ngono-ngono iku. Atau misalnya maksiat tengah hari Ramadan zina. Golongan ngono-ngono. Tapi kenapa kok kita? Ya Allah, aku berikan kepada kami ya Allah syafaatnya Nabi Muhammad, berikan kepada diriku ya Allah syafaatnya. Apa sih tujuannya? Tujuannya itu maknanya kita ingin mendapatkan rahmatnya Allah. Tapi aslinya syafaat itu untuk ahli kabair, gitu loh. Faham ini? Ada satu riwayat hadis lagi, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan apa? Nabi bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap nabi itu memiliki doa yang dikabulkan oleh Allah. Doa gobul, gitulah. Yad'u biha, yang nabi itu berdoa dengan doa yang mustajab tadi itu. Wa uridu an akhtabi da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Tapi aku menginginkan untuk menyimpan hal tersebut sebagai apa? Sebagai bentuk nanti syafaat kepada umatku. Pamungkasnya bukan di dunia, nanti aja di akhirat. Kalau umat nabi-nabi yang terdahulu gobul Pak, gobul. Ente lihat sudah, yang malaikat pernah diteriaki, satu kaum diteriaki sama malaikat, kaumnya Nabi Allah Soleh diteriaki. Ketika dibengok karo malaikat, langsung mereka tadi itu bagaikan ranting yang kropos, jatuh semuanya gelebak. Umatnya Nabi Allah Nuh, umat-umat yang lainnya sudah banyak. Tapi lihat Nabi Muhammad, tidak pernah, kecuali sudah kebacut sudah. Hah? Kadang-kadang Nabi ini, dan Nabi pun kalau menyatakan seperti itu tidak langsung kamu diadab sama Allah, buyar Pak, langsung kena itu, langsung. Ketika Nabi Muhammad tengah sujud, kemudian diberi kotoran onta, diletakkan di pundaknya Nabi Muhammad, tidak bisa ngangkat. Siti Fatimah berlari, diambil, dibersihkan, dilanjutkan sholatnya. Selesai salam, Siti Fatimah sambil menangis mengatakan, ya Rasul, kenapa mereka tadi itu kok berbuat seperti ini kepada dirimu? Apa jawaban Nabi Muhammad? Apakah langsung ini wong ini kon yo mlebu neraka sekali iki pentungi dhisik? Ndak. Katanya Rasul, apa katanya Rasul? Semua akan mendapatkan balasan. Itu jawabannya. Tidak pernah, langsung itu tidak pernah. Kenapa? Disimpan dari Nabi Muhammad. Semuanya disimpan untuk nanti umatnya. Dalam riwayat Imam Muslim, fata'ajjala likulli nabiyyin da'watahu wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan di ummati yaumal qiyamah. Semua nabi ini mempercepat doanya. Ketika di dunia sudah diberikan, digunakan senjata pamungkasnya ini. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah.
Sedangkan aku, katanya Nabi Muhammad, aku menyimpan doaku ini sebagai syafaat untuk umatku nanti di hari kiamat. Engkau ada kiamat. Bosok kasaran ini Pak, bosok kasaran itu gini. Sak soro-soroin dunyo, ya. Sak melarat-melaratin dunyo, itu masih lebih sulit yang ada di neraka nanti. Apapun sudah, apapun. Sahabat kurang ya opo sih Pak, sampai mereka itu kadang-kadang tidak makan dalam keadaan kepepet ekonomi. Kenapa kok Nabi tidak langsung doa aja? Ini misalnya ada Al-Sufa ya, beberapa orang sahabat itu semuanya ngumpul. Kok ada duit ya Allah, turunkan emas perak, logur Pak. Tapi enggak seperti itu Nabi Muhammad. Oh enggak, disimpan. Ini ngajarkan sama kita, apapun yang ada di dunia ini Pak, semoga diberikan keselamatan oleh Allah ya, keselamatan. Itu tidak ada apa-apanya nanti di akhirat. Akhirat itu kapan sih? Setelah roh kita ini pisah masuk alam kubur. Dibandingkan dengan itu, di dunia ini tidak ada apa-apanya Pak. Makanya Nabi Muhammad itu pinter. Bukan berarti yang Nabi yang lain tidak pinter, enggak. Ini menunjukkan bagaimana itu rahmatnya Nabi Muhammad kepada umatnya. Gitu loh. Nabi Muhammad ditawari kan Pak. Aku ndak iso mikir Pak, iki lek tawaran teko nang kula jenengan iki ya apa? Malaikat Jibril ngomong, Nabi Muhammad, Allah itu ndak tega ngelihat dirimu karena perutmu ini penuh dengan batu untuk menahan lapar. Allah akan mengabulkan doamu. Apakah Uhud ini mau dijadikan emas? Kerikil-kerikil yang ada di Madinah dijadikan perak? Ya, pedot dhisik. Lek kula jenengan iki kan ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, raimu kok lungset ngono le. Nek duit ta kon. Iki oleh izin dari Allah Izan. Lek kon gelem iku ndek pekaranganmu iso metu mas iki. Kira-kira potongan kaya kula jenengan iki. Ya apa? Aja suwe-suwe wis bengi iki wis. Iki wis tanggal piro iki San? Wis ayo. Anak durung tuku klambi, bojo durung klambi, semprit durung ono, omah durung ngecet. Wis saya cepet aja kanjeng alam wis. Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad enggak. Nabi mengatakan enggak, biar aku lapar, biar aku merasakan bagaimana umatku tadi itu. Ini Pak. Paham enggak? Nah, dari hadis semuanya ini Pak, dari hadis semuanya ini tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk supaya kita ini gak popo wis pejato dadi wong ahli maksiat. Lah kok ndak krungu ta pengajian itu? Nabi ngatakan apa tadi pengajian itu? Syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku ini katanya Nabi Muhammad untuk orang-orang yang ahli maksiat. Maksiat to wis. Bukan seperti itu maksudnya. Ini maksudnya bagaimana Allah ingin menunjukkan besarnya rahmatnya Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Ini juga memberikan gambaran sama kita, mikiro kita ini menjadi umatnya Nabi Muhammad, umat yang dirahmati. Cuma sedikit kesulitan, fasilitas diberikan oleh Allah, doa dikabulkan, Ramadan setiap waktunya makbula indallah doa. Ayo doa gitu loh Pak. Bukan berarti untuk semakin tak karu-karuan sama Allah. Paham ini? Karena kalau ada orang Pak, ada orang mengatakan seperti itu, misalnya tak apa-apa lah nyantai aja, kita kan umatnya Nabi Muhammad, ayo enggak usah iki, ayo mabuk misalnya. Oh enggak. Allah menyatakan fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tidak ada seseorang yang merasa dia ini aman dari tipuannya Allah kecuali mereka orang-orang yang merugi. Kalau kita merasakan misalnya naudzubillah min dzalik, ada orang mengatakan dak popo masih dak sembayang, wong umat Nabi Muhammad kok nyantai ae, syafaat kok teko, ojo kuatir. Ketahui tidak ada orang yang berprinsip seperti ini kecuali qaumul khasirun katanya Allah. Ini orang rugi. Ini orang hancur. Ini yang akan mendapatkan siksa dari si Allah.
Tuh ya, semoga kita diberikan rahmat oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Insyaallah besok bercerita tentang malaikat zabaniyah, malaikat yang jaga neraka. Ati maca surga iki ndak sempat terus Pak. Apa iki? Modele wedi golek maca surga ndak ibadah kabeh modele. Tadi waktune mepet terus. Insyaallah kalau ada kesempatan nanti akan kita baca tentang sedikit dari kenikmatan surga. Insyaallah besok di acara di Masjid Nurul Ittihad, Nurul Ittihad Kebon Sari, Labruk Kidul Barat, Balai Desa. Insyaallah ya akan bercerita tentang masalah malaikat yang jaga neraka. Semoga kita diselamatkan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Afdalu dzikri